sekalian yang saya muliakan, saya yakin kita semua ingin senang. Betul nggak Pak? Kita semua ingin bahagia. Yang tua ingin senang, ingin bahagia. Yang muda apalagi itu, pengen senang, pengen bahagia. Lalu di mana letaknya kebahagiaan itu sebenarnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah panggil 3 malaikat. Malaikat dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperkenalkan kepada malaikat, ini yang namanya kebahagiaan, ini nih malaikat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kebahagiaan terserah kamu taruh di mana saja, biar manusia yang mencari kebahagiaan itu sendiri. Tapi jangan letakkan kebahagiaan itu di tempat yang mudah, nanti orang sia-siakan kebahagiaan itu. Jangan letakkan juga kebahagiaan itu di tempat yang terlalu sulit sehingga orang untuk meraih kebahagiaan itu. Hadirin, tapi yang pasti bahwa kebahagiaan itu bukan diletakkan pada harta, bukan. Walaupun orang senang, orang bahagia punya harta, betul gak? Tetapi kebahagiaan, kesenangan di harta itu cuma sesaat, sebentar, dan kebahagiaan yang semu. Anak-anak muda barangkali kalau punya pasangan yang cakep, yang cantik, dia senang, dia bahagia, betul nggak? Tetapi itu kebahagiaan yang sesaat, kebahagiaan yang semu. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya kedudukan yang tinggi, mungkin dia bahagia dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Tapi itu kebahagiaan yang sesaat, kebahagiaan yang semu. Kemudian tuh malaikat turun ke muka bumi ini, kata malaikat, yang satu malaikat bilang, bagaimana kalau kebahagiaan ini kita taruh di atas gunung yang tinggi, biar manusia mencari kebahagiaan itu di atas gunung yang tinggi. Kata malaikat yang satu, jangan. Yang satu gak setuju. Kata malaikat yang kedua, kita taruh kebahagiaan di dasar laut aja, makin susah itu. Malaikat yang ketiga bisikin 2 malaikat, dirahasiakan. Di mana kebahagiaan itu diletakkan? Kedua malaikat ini setuju bahwa kebahagiaan itu hadir bersama kita. Kebahagiaan itu nggak jauh bersama kita. Kebahagiaan itu ada di dalam hati kita masing-masing. Kebahagiaan itu bersama orang yang hatinya bersih dalam hidup ini. Gitu Pak. Hati yang bersih yang bagaimana? Hati yang bersih bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati-hati yang bahagia, orang-orang yang bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Jamaah yang saya muliakan, dari hati yang bersih inilah akan merembes segala hal-hal yang bersih. Rembesannya melalui amal perbuatan. Dari hati yang bersih merembes pada perbuatan-perbuatan yang bersih, perbuatan-perbuatan yang baik. Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya mengatakan, man amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh. Amal soleh itu amal apa saja yang kita kerjakan, kalau di situ ada keridhaan Allah Ta'ala, itulah amal soleh. Amal apa saja yang kalau kita kerjakan di situ ada kecintaan Allah, Allah ridha, Allah senang, itulah amal soleh. Maka siapapun yang dalam hidup ini berbuat amal soleh,
Siapa yang berbuat min dzakarin wa untha, baik dia laki-laki atau dia perempuan, yang tua, yang dewasa, yang muda, wa huwa mu'minun, syaratnya dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dia harus percaya dengan hari kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat. Kalau jamaah sekalian, kalau amal doangan banyak tapi dasarnya nggak ada iman, maka amal itu akan menjadi sia-sia. Betul nggak? Sedekahnya rajin, peduli sama orang susah, suka memberikan santunan, dermawan, tapi nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya akan dimentahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari agama yang bukan agama Islam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yuqbala minhu, maka segala kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti pada hari pembalasan dia termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Orang-orang yang enggak beriman kepada Allah, orang-orang yang ingkar, enggak percaya kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, a'maluhum kasarabin, amal mereka itu laksana fata morgana. Tahu Pak fata morgana? Tengah di bolong tuh, di tanah yang lapang, dari jauh kita kelihatan tuh ada genangan air. Betul enggak? Ini kitanya orang yang haus, kita paranin, ternyata nggak ada apa-apa, kosong. Dia sangka orang kafir kebaikannya diterima oleh Tuhan mereka. Hatta idza ja'ahu, sehingga manakala orang kehausan menghampiri genangan air, lam yajid syai'an, ternyata nol, dia tidak mendapati air. Dia menyangka kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena kebaikannya tidak didasari iman kepada Allah Subhanahu. Maka bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau iman doang tanpa amal soleh, itu namanya Islam KTP. Betul Pak? Islam KTP, iman doangan, amal solehnya kagak. Pondasinya udah ada, bangunannya kagak ada. Saya nggak tuh? Saya. Iman doang kagak ada amal soleh. Ibarat pohon nih, tumbuh di tanah yang gersang, kering kerontang. Itu pohon kagak bisa tumbuh kecuali dalam keadaan merana, sengsara, susah payah. Iman doang, amal solehnya kagak, dia akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, orang yang beriman dan beramal soleh, yang muncul dari hati yang bersih, yang menghasilkan kebaikan-kebaikan dalam bentuk amal soleh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan baginya kehidupan yang menyenangkan. Allah siapkan baginya kehidupan yang membahagiakan, bahagia dunia, bahagia akhirat, senang dunia, senang akhirat, untung dunia, untung akhirat. Syaratnya apa? Iman dan amal soleh. Jamaah kalian yang saya muliakan, di dunia dia bakal senang, di akhirat dia bakal senang dan bahagia. Kata Allah, wala najziyannahum, bahkan kata Allah akan kami berikan balasan kepada mereka, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, balasan yang lebih baik dari amal yang pernah mereka lakukan. Apa balasannya? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Amal yang sedikit Allah balas dengan balasan surga. Ya mas sekalian, amal kita kan dikit nih, betul nggak? Nggak banyak amal kita.
Tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikit-dikit amal kita, tapi besar balasannya di hadapan Allah, diterima oleh Allah, dibalas dengan surga dengan segala kenikmatan. Jamaah yang saya muliakan, iman kita ini harus dijaga, betul nggak? Iman kita ini harus dipupuk. Bagaimana merawat iman? Bagaimana menguatkan iman? Tidak lain dengan amal soleh, betul nggak? Semakin kuat iman, maka semakin kuat amal soleh yang bisa kita lakukan, betul nggak? Semakin lemah iman kita, maka kita nggak berdaya untuk melakukan segala amal kebaikan. Payah kalau iman kita lemah. Ada pasang surutnya iman kita, ada naik, ada turun. Kalau malaikat imannya terus stabil. Kalau iman kita kan begitu, anggot-anggotan, betul nggak? Lagi kenceng iman, waduh, apa aja dikerjain untuk kebaikan. Kalau lagi lemot tuh iman, waduh, payah dah. Payah iman kita. Makanya iman ini harus dikuatin, harus dikencengin. Makanya kita hadir di majelis ilmu tuh, itu ngecas iman itu, biar kuat imannya, betul nggak? Dengan ilmu, dengan pencerahan, dengan kajian-kajian agama, semakin kuat iman kita, semakin kuat Islam kita. Kalau nggak ada pencerahan, nggak ada masukan-masukan pengetahuan ilmu agama, dengan sebab kebodohan kita ini terhadap agama, iman kita semakin melemah, makin melemah, Islam kita makin melemah, terus semakin melemah. Makanya ngumpulnya di tempat-tempat yang baik, ngumpulnya sama orang-orang yang baik, di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar iman kita semakin kuat. Ada seorang sahabat Nabi namanya Hanzalah.